Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Nupliana Belawawo dengan NIM 2023-210074. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang good governance. Yang dimana itu yang pertama itu ada istilah governance. Governance itu adalah istilah yang digunakan dalam ilmu politik dan administrasi negara untuk menggambarkan cara pengelolaan kekuasaan, pengambilan keputusan, serta hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik. Terus yang kedua itu ada perkembangan istilah governance. Nah, dalam literatur ilmu politik administrasi itu istilah governance itu mulai digunakan dalam ruang lingkup terbatas, khususnya di organisasi korporat dan pendidikan tinggi pada 125 tahun yang lalu. Nah, tokoh pengenalnya itu ada Woodrow Wilson. Dan yang ketiga itu ada government dan governance. Nah, di sini saya akan menjelaskan government itu berarti pemerintah yang memegang otoritas formal, dan yang governance itu adalah menggambarkan cara pemerintah bekerja sama dengan pihak lain. Dan yang keempat itu ada unsur-unsur governance. Yang pertama itu ada unsur pemerintahan, yang artinya itu adalah pemerintah itu berperan penting dalam tata kelola dan bertugas untuk mengatur, mengkoordinasi, dan memberikan pelayanan publik. Yang kedua itu ada unsur swasta. Nah, unsur swasta itu sangat berperan penting sebagai penyedia layanan, investasi, inovasi, dan dukungan sumber daya. Dan yang unsur yang ketiga itu adalah masyarakat, yang dimana itu masyarakat itu sebagai pengawas mitra serta pelaksana program-program sosial. Dan di sini ada juga prinsip good governance. Di sini ada 13 prinsip. Yang pertama itu wawasan ke depan, yang dimana itu artinya itu adalah pemerintah harus memiliki visi dalam jangka panjang. Yang kedua itu ada keterbukaan dan transparansi, yang dimana itu seluruh penyelenggara pemerintah harus terbuka terhadap informasi. Dan prinsip yang ketiga itu adalah tanggung gugat, yang dimana itu artinya itu adalah pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan atau setiap kebijakan yang diambil. Dan yang keempat itu supremasi hukum, yang artinya adalah semua tindakan pemerintah harus berlandas pada hukum. Yang keenam ada profesionalisme dan kompetensi. Nah, di dalam pemerintahan itu profesionalisme dan kompetensi, yang dimana itu aparatur negara itu harus memiliki kemampuan
memiliki kemampuan, memiliki etika dalam menjalankan tugas secara profesional seperti itu. Di sini ada prinsip yang ketujuh adalah daya tanggap, yang dimana itu pemerintah harus cepat merespon kebutuhan masyarakat. Di sini ada prinsip yang ke-8, keefisienan dan keefektifan, yang artinya itu adalah penyelenggaraan pemerintah harus memanfaatkan sumber daya secara optimal. Yang ke-9 itu adalah desentralisasi, yang dimana itu desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, sehingga pelayanan lebih cepat dan lebih murah seperti itu. Terus di sini ada prinsip yang ke-10 itu adalah kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, yang dimana itu artinya adalah pemerintah harus bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Di sini ada prinsip yang ke-11, yang dimana itu di sini komitmen pada pengurangan kesenjangan, yang dimana itu artinya adalah pemerintah harus berpihak pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Prinsip yang ke-12 itu adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang artinya seluruh kebijakan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dan prinsip yang terakhir itu atau prinsip yang ke-13 itu adalah komitmen pada pasar yang fair, yang dimana itu pemerintah memastikan pasar berjalan sehat, bebas monopoli, dan melindungi konsumen serta pelaku usaha kecil. Oke, di sini ada strategi mewujudkan good governance. Nah, untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu, salah satu langkah utamanya itu adalah memelihara kesadaran akan urgensi perubahan. Nah, pemerintah itu harus mampu menangani rasa puas diri yang rendah, karena dengan adanya rasa cepat puas membuat organisasi sulit berkembang. Dengan kesadaran urgensi yang kuat, aparatur akan terdorong untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir itu adalah pelayanan publik, yang dimana itu pemerintah harus melayani masyarakat dengan cepat, murah, dan lebih efisien, sehingga dapat dilayani dengan baik. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.